Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung dari Universitas Nasional jurusan D4 Kebidanan. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 kelas C3. Saya akan memberikan penyuluhan tentang HIV/AIDS sebagai tugas mata kuliah promosi kesehatan. HIV/AIDS. Pengertian dari HIV merupakan sebuah retrovirus yang memiliki genus lentivirus. Genus ini memiliki tipe klinis seperti sumber penyakit infeksi yang kronis, periode laten klinis yang panjang, replikasi virus yang persisten dan terlibat dalam sistem syaraf pusat. Sedangkan AIDS merupakan kumpulan gejala atau penyakit yang disebabkan oleh menurunnya kekebalan tubuh akibat infeksi oleh virus HIV. Itu HIV, singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Human itu adalah manusia. Immunodeficiency adalah penurunan kekebalan tubuh, sedangkan virus ialah virus tersendiri. Jadi HIV adalah nama virus yang menyebabkan penurunan kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS adalah acquired yang berarti didapat, imun sistem kekebalan tubuh, defisiensi yang berarti kekurangan, sindrom yang berarti kumpulan gejala penyakit. Jadi AIDS juga berarti kumpulan gejala penyakit akibat kekurangan atau kelemahan sistem kekebalan tubuh yang didapat dari orang lain. HIV adalah virus yang menyebabkan AIDS. Dapat tertular HIV, di sini kita dapat tertular dari siapa yang di tubuhnya ada HIV. Misalnya, dengan cara bersenggama dengan orang yang terinfeksi, memakai jarum suntik bergantian dengan orang yang terinfeksi, terlahir dari ibu yang terinfeksi atau disusui oleh ibu yang terinfeksi, dan transfusi darah. Apa yang terjadi kalau kita HIV positif? Di sini kita mungkin tidak tahu kalau kita baru saja tertular. Beberapa orang bisa mengalami seperti demam, sakit kepala, otot dan sendi sakit, sakit perut, kelenjar getah bening yang membengkak, ruam kulit selama 1 sampai 2 minggu setelah tertular. Periode jendela atau window periode, yaitu gejala ini bisa tanpa diobati, sehingga kebanyakan orang menganggapnya sebagai flu biasa. Jadi banyak orang yang menganggap itu bukan gejala atau flu biasa saja. Kalau dites hasilnya negatif, sudah bisa menularkan ke orang lain. Orang yang terinfeksi akan tetap hidup selama bertahun-tahun tergantung gaya hidupnya. Bisa bertahan hidup 2 sampai dengan 10 tahun. Yang diukur dari HIV atau AIDS yaitu dengan menghitung sel CD4, orang mempunyai kadar CD4 antara 500 sampai 1500. Tahapan AIDS yaitu CD4-nya kurang dari 200 atau kurang dari 14%. Munculnya infeksi opportunistik, terus tahapan HIV menjadi AIDS yaitu ada 4 fase. Fase pertama yaitu umur infeksinya 1 sampai 6 bulan. Belum terdeteksi darah, belum terlihat gejala fisik. Itu yang fase 1. Yang fase 2-nya umur infeksinya 2 sampai 10 tahun, sudah terdeteksi tes darah, belum terlihat gejala fisik, sudah dapat menularkan. Fase ketiga, umur infeksinya variatif, sudah terlihat gejala atau sakitnya, belum disebut AIDS. Jadi, yang terinfeksi HIV belum tentu disebut AIDS. Fase 4, umur infeksi variatif, muncul infeksi opportunistik, sudah disebut dengan AIDS. Infeksi opportunistik, fase AIDS, infeksi yang menyertai orang HIV positif, disebabkan karena sistem kekebalan tubuh yang sangat drastis.
Terdapat beberapa penyakit yang sering ditentukan oleh yang terinfeksi HIV, misalnya kandidiasis, virus sitomegali, pneumonia, infeksi paru, dan kanker kulit. Penata laksanaannya yaitu penanganan pada penderita HIV/AIDS meliputi perawatan, mulai dari perawatan atau bisa disebut care, dukungan atau support, dan pengobatan atau treatment. Jika pasien ditetapkan positif HIV atau AIDS, maka langkah selanjutnya adalah menentukan stadium klinis HIV atau screening, TB, dan infeksi obstrusistik lainnya. Pemeriksaan CD4-nya untuk menentukan P2K-nya atau pengobatan pencegahan cotrimoxazole, dan ARV pemberian P2K-nya jika tidak tersedia pemeriksaan CD4. Infeksi kepatuhan, positive prevention, dan konseling KB. Setelah langkah-langkah tersebut, pasien dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan kesesuaian pemberian terapi ARV, yaitu pasien yang memenuhi syarat ARV, pasien yang belum memenuhi syarat ARV, dan pasien dalam kendala kepatuhan. Tujuan pemberian ARV menjaga viral load di bawah 50 kopi milih, dikatakan gagal terapi jika viral load mencapai 1000 kopi per mili. Keberhasilan terapi ARV memerlukan kepatuhan terapi bagi pasien HIV dan AIDS. Demikianlah pemaparan penyuluhan dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.